Format debat Capres-Cawapres 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum menuai polemik. Pasalnya, KPU mengubah format debat untuk Cawapres. Jika pada Pilpres 2019 calon wakil presiden tidak didampingi oleh capresnya, maka debat kali ini Cawapres didampingi calon presidennya. Menurut KPU, dalam sesi 5 kali debat, semua pasangan hadir bersamaan dengan perbedaan proporsi bicara. Dan saat sesi debat calon wakil presiden, proporsi Cawapres lebih banyak. Perubahan format debat ini membuat hubungan antara kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden memanas. Saling tuding siapa yang memberi ide dan siapa yang diuntungkan pun mencuat di ruang publik. Lantas, mengapa sesi debat khusus yang menghadirkan Cawapres sendirian harus dihilangkan dalam Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Debat Cawapres dihilangkan, kemauan siapa? Siapa yang diuntungkan gitu ya? Apakah benar itu dihilangkan? Nah, kan begitu. Biarkan KPU menjawab dan juga masing-masing tim pemenangan paslon yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelah saya sudah ada Mas Idam Holik, Komisioner KPU RI, kemudian juga Bang Habibur Rahman, Jubir TKM Prabowo Ganjar, dan juga politisi. Wakil Ketua. Kemudian juga ada Mas Laude Basir, Jubir Timnas Anies Muhaimin, dan juga Mas Imam Priyono, Jubir TPN Ganjar Mahfud yang sudah hadir. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger semua pagi-pagi. Seger Iya dong. dong. Mumpung masih pagi. First thing first. Apa Saya tuh? mau nanya ke Mas Idam. Itu yang penting. Mas Idam, ini undang-undang pemilunya sama, nggak ada perubahan. Kenapa nampaknya ini agak berbeda dibandingkan 2019, dibandingkan 2014? Ada perbedaan dalam debat cawapresnya. Harus didampingi oleh capresnya. Ini kenapa? Penjelasan. Urgensinya apa diganti begitu? Ya. Jadi kami tegaskan ya, kalau bicara tentang format debat atau bagaimana debat ini akan diatur, insya Allah kami yang lebih sesuai undang-undang. Kenapa Betul. begitu? Bisa kami buktikan. Kenapa begitu? Begitu? Kami tegaskan bahwa debat akan dilaksanakan 5 kali. Ya. 3 untuk calon Capres. wakil presiden, Ya. 2 untuk calon wakil presiden. Kenapa Ya. ada kata dihilangkan ya? Sama siapa? Nah, kami itu nggak makanya kami nggak pertanyaan. pernah menghilangkan. Itu pertanyaan. Tapi kenapa harus didampingi oleh capresnya saat Sekarang debat berlangsung? sekarang pertanyaan saya sederhana, ada nggak larangan untuk tidak didampingi? Oke. Ya, Itu tapi dulu dijawab. ada anggapan ini KPU justru menguntungkan salah satu paslon. Siapa yang menganggap itu? Kan nggak ada. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan mengundang tim-tim beliau untuk rapat. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Masih ada rapat melihat debat pertama 12 Desember. Terlepas ada polemik ini atau pemberitaan yang begitu masif ini atau tidak, kami akan rapat, itu rutin, hal Jadi biasa. format ini belum form. Yang format jelas debat nanti, Capres-Cawapres ini yang belum jelas KPU akan menuangkan itu dalam tata tertib debat. Tatipnya ya. Ya, harus ada tatib. Kalau nggak ada tatib nanti gimana? Oke. Ini Nah, tadi komisioner mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dulu. dengan para masing-masing pasangan calon gitu ya. Tapi Tim kami kampanye, juga Mas. Kenapa? Tim kampanye. Tim Oke. kampanye. Ya. Oke, tim kampanye. Tapi kami juga mendapat informasi yang beredar sebetulnya ini juga sudah dibicarakan dengan tim kampanye juga ya, begitu. Kami sudah mengadakan rapat pertama di tanggal 29 November Ya. dengan tim kampanye. Pesertanya lengkap semua. Ya lengkap, tim Oke. kampanye 3, Mas. Oke. Ketiga tim kampanye. Itu juga Oke. sudah disampaikan. Jadi begini, Mas, dalam rapat pertama, rapat koordinasi pertama itu kami menjelaskan tentang bagaimana desain debat ini akan dilaksanakan. Nah, dalam rapat koordinasi tersebut juga kami persilahkan kepada tim kampanye untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya terkait dengan debat. Oke. Nah, rapat pertama ini akan dilanjutkan dengan rapat kedua. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, rapat pertama ini katanya kan sudah memformulasikan soal debat capres dan cawapres juga kan gitu. Dalam rapat pertama itu kami baru menyampaikan. Jadi belum ada masukan dari masing-masing Masukan tim sudah kampanye. ada. Sudah ada. Masukan sudah ada. Siapa yang memberikan masukan mengenai hal ini? Apakah masing-masing paslon? Dalam rapat koordinasi itu semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya. Oke. Ya, semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk lebih teknis lagi maka dipandang perlu untuk rapat kedua. Kalau ada paslon yang tidak setuju dengan hal ini, akankah debat ini formatnya akan dikembalikan seperti 2019? Itulah fungsi rapat koordinasi kedua nanti.
Oke, jadi belum firm ya kalau kita bisa menyimpulkan. Semua akan dibicarakan di rapat koordinasi kedua yang akan segera Oke. dilaksanakan. Kita ke tim kampanye paslon pertama. Bang Lado Eta, setuju dengan format yang saat ini diusung oleh KPU? Yang pasti begini, sampai hari ini kan belum ada rilis resmi dari KPU tentang seperti apa format debat Pilpres 2024 ini. Yang kedua, di atas itu semua kita kan sudah punya aturan, baik itu undang-undang maupun PKPU. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bang Idam tadi, bahwa dalam debat ini dilaksanakan 5 kali, 3 kali capres, 2 kali cawapres. Ya, kami dari tim Amin sebagaimana disampaikan dalam rapat 29 November itu juga kemarin, bahwa ya kita konsen di situ, kita jaga undang-undang, kita jaga aturan kita. Tidak baik merubah-rubah ataupun rubah undang-undang, nggak bagus buat cerita masa depan anak-anak kita. Tadi kita Jadi sudah kalau dengar, Bang Laude juga dengar kan tidak ada undang-undang yang dirubah kan seperti itu. Bahkan KPU melaksanakan undang-undang Betul, itu nah, begitu. nah, Nah, artinya kenapa narasi itu muncul ya? Dan Anda menggunakan narasi itu pagi ini, Bang Laude. narasi bagaimana? Ya artinya jangan melawan undang-undang, jangan merubah undang-undang. Enggak, kita kan mendukung KPU ya, dan mendorong itu semua untuk kita konsisten pada pelaksanaan itu, bahwa debat capres tetap ada, cawapres tetap ada. Formatnya seperti apa ya kita lihat nanti rilis yang akan dikeluarkan secara resmi oleh KPU. Dan KPU kan, pihak KPU sudah menyampaikan juga bahwa akan diundang secara resmi nanti untuk membicarakan itu. Tapi kalau preferensi atau keinginan dari nomor urut 1 Amin, memang dari Amin. seperti 2019 atau format seperti ini tidak masalah juga? Tidak masalah, intinya begini, termasuk juga dalam pendapat kemarin, dalam diskusi di 29 November itu, bahwa boleh dihadiri, misalkan ketika format debat cawapres, boleh dihadiri capres. Ini kan kata boleh, hukumnya itu mubah. Boleh tidak, boleh iya. Tidak ada larangan seperti yang disampaikan oleh Apakah ini Mas karena Idam memang tadi. pada tanggal 29 itu usulan tersebut muncul dari kubu Anda? Saya rasa secara substansi yang paling ditekankan oleh kita adalah tentang adanya debat capres dan cawapres. Ya, 3 kali capres dan 2 Tapi kali. formatnya seperti apa? Tentang tidak? formatnya seperti apa kan didiskusikan. Perbincangan di dalam forum itu, ya, bahwa yang pasti dari tim Amin, ya, yang ada adalah bagaimana terjadi perdebatan, menggali secara mendalam, komprehensif, ada saling mengkonfirmasi, ada saling mengintrospeksi di antara sesama pasangan. Boleh nggak kami Jangan tahu? sampai tidak ada, misalkan hanya ada usulan pemaparan saja, tidak ada debat. Dari pihak kami pasangan Amin, substansinya di situ. Oke, tapi boleh nggak kami tahu juga latar belakang atau suasana kebatinan pada saat itu tim Anda, saya sekaligus cross check, kenapa sampai harus menggunakan kalimat boleh didampingi oleh capresnya begitu? Begini, kata boleh ini kan tidak mewajibkan tadi satu. Yang kedua, ya mereka ini kan duit tunggal. Di situ nanti akan memaparkan ya ide, gagasan, kemudian bagaimana didalami. Karena selain substansi boleh kehadiran, yang diusulkan dari tim kami juga adalah jumlah yang hadir, penontonnya atau audiensnya. Misalkan ketika debat cawapres, capres kan hanya sebagai audien. Ya, kita mengusulkan juga dibatasi. Kenapa? Supaya keriuhan di dalam forum itu bisa dikendalikan. Karena yang lebih kami mengetengahkan adalah saling mengkonfirmasinya, saling mengklarifikasinya itu jauh lebih mendalam. Kenapa sih nggak tegas aja cawapres ya cawapres? Ngapain mesti harus didampingi atau ditemani? Didampingi bukan didampingi, kita hadir sebagai audien. Hadir sebagai audien. Hadir tapi bukan tidak ikut. bukan di panggung yang Artinya sama. tidak ikut bicara ya? Tidak, jadi kan tetap gitu. yang menjawab Ya, hanya poinnya cawapresnya tadi saja. adalah ketika memaparkan contoh misalkan, hampir semua capres bicara tentang pada bagaimana susahnya lapangan pekerjaan. Tentu ini kan dijaga masing-masing baik capres maupun cawapres, ya menjaga janji ini mulai pada bagaimana mekanismenya nanti membuka lapangan pekerjaan, dari mana anggarannya dan lain sebagainya. Tidak mudah kan kita Poinnya untuk sudah kita menjelaskan tangkap. bahwa mencari lapangan pekerjaan ya bisa dibantu oleh bapak dan paman kan nggak semudah itu. Apa yang bisa kita ceritakan oleh kita ke Bang Habib. Bang Habib, kalau melihat ini kan sebenarnya debat capres cawapres ini mengakomodir hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana masing-masing begitu ya, capres dan juga cawapres untuk menjawab isu bangsa kita. Dari sisi nomor 1 menginginkan nggak apa-apa hadir, tapi bahkan debat kalau perlu. Tapi tidak perlu juga untuk ikut berdebat begitu ya, ya kan? Hanya hadir untuk audien saja, capresnya. Kalau dari nomor 2
Ini kita debat soal debat ya. Kita debat soal debat ya, betul. Pemanasan. Menjelang paripurna beliau menjelang paripurna. Jadi kalau kami prinsipnya siap saja. Siap. Oke. Kalau kemarin apa namanya dikatakan ini apa dicurigai kubu kami yang mengusulkan, toh terbukti. Diuntungkan dengan Bukan, adanya ini. yang mengusulkan itu dulu, Oh iya, ya kan? oke. Toh terbukti ya ada notulensi dan lain sebagainya. Ya, kami Semalam sudah saya dengan mengkonfirmasi juga, Bang. Kami juga semua. dengan Pak Ari Yusuf juga demikian ya kan dari teman-teman yang menyampaikan isu tersebut dan semalam Ya. juga kurang lebih sama disampaikan oleh Bang Ari Yusuf ya. Tim 1 tuh membantu Anda sepertinya ya kayaknya. Bukan. Tapi intinya nggak ada masalah. Bagi kami ya, kami sih siap-siap aja ya. Mau debat 3 capres 2 cawapres ya. Mau 5-5-nya cawapres nggak ada masalah. Tapi Kami siap apa saja. masukan kepada KPU mengenai format debat ini? Masukannya banyak ya. Misalnya bagaimana mekanisme debatnya dibuat lebih mengakomodir penyampaian visi misi lebih luas. Jadi gini, kan kadang-kadang kita sering alami juga Ya. ketika ada satu hal ada ketidaksepakatan antara dua paslon misalnya ya kan. Kan sering eyel-eyelan. Ya. Makanya kan ada istilah debat kusir. Ya. Ngomong pokoknya A, pokoknya B, pokoknya. Nah, itu kan moderator harus tegas. Jadi itu kan akan membuang waktu karena ini sekarang kan 3 paslon. Harus ya kan, substansinya ya. begitu ya. Ya, jadi harus cepat gitu kalau sudah pada titik eyel-eyelan tersebut, makanya moderatornya harus mampu Catatan tuh, Pak mengambil Idam. kesimpulan. Gitu kan. Nah, itu yang pertama, Pak Idam ya. itu baru Tapi catatan gini, pertama. Catatan Pak Idam guys, ini, bener loh. bentar. Saya mau kasih gambaran situasi di KPU. Ini Habibur Rahman ini 3 kali LO paslon di KPU. Ya. Oke. Mulai Mega Pro 2014 2019. Jadi udah tau lah bagaimana Ini pembicaraan yang masih ongoing semua. Jadi ada undang-undang sudah fix ya kan, PKPU sudah fix. Detailingnya tatip dan yang lebih detail Tadi itu katakan. kita bicarakan hari ke hari ya, Bang ya. Jadi kita bicarakan ya. Nah, sebelum fix sampai terbitnya tatip itu kan banyak orang menyampaikan usulan ini, usulan itu. Nah, ya. itu yang menurut saya ditangkap publik sepotong-sepotong seperti usulan saudara-saudara kita Nggak usah dari itu, Bang. Gorengannya juga udah banyak, Bang. Ya, makanya namanya gorengan itu kan nggak sehat. Ya nggak? Namanya gorengan nggak sehat. Kita lebih baik Kalau pagi-pagi ngomong gorengannya nggak ada. makan bisa rebusan, repot. Pak. Nah, rebusan yang agak-agak sehat. Gitu Rebusan yang nggak sehat, ya? Jadi Nggak sehat, jangan tapi enak loh. direbus. Tapi kurang enak kalau rebusan. Ya. Lanjut, kurang Bang Habib. gurih, ya kan? Jadi sesuatu yang masih dibicarakan, ada usulan, ada dan KPU sendiri mengatakan akan ada rapat lagi, ya kan? Ya, betul. Nah, sehingga Tapi menghitung hari sulit. 12 Ya, 12 tentu. Desember bentar lagi, Bang. Ya tentu, makanya kan sebelum itu kan KPU akan melaksanakan rapat, Ya. mengakomodir semua pihak. Ini kan di PKPU bahwa perubahan tersebut harus mengakomodir ya kan Semua. ya paslon dan DPR Baik. dikoordinasikan dengan DPR. Baik, Jadi oke. nggak ada masalah, ini Nggak ada nggak ada yang masalah. perlu dikhawatirkan. Oke. Semua Anda melihat ada punya- masalah punya nggak? Kubu usul bisa 3 disampaikan. nggak ada juga? Nggak ada juga, ini saya selesaikan loh di diskusi kita pagi ini. Kalau katanya kubu Ganjar, kalau mendengar pernyataan di online, di media, katanya ini melanggar undang-undang pemilu. Nah, Bener nggak tuh? Kalau intinya kan kalau Prof Mahfud ya bilang ya sambil berkelakar ya, ada debat boleh, nggak ada debat boleh, lomba adu masak boleh, bikin martabak boleh, bikin pisang goreng boleh, kita siap-siap aja pada dasar itu. Tapi kan politik, demokrasi, dialektika itu saya rasa harus dikedepankan ya. Kan kita semua bersepakat bahwa ini momentum nasional untuk kita sama-sama sebagai bangsa punya visi masa depan. Saya setuju kita mengedepankan visi misi, tetapi saya kok rasanya pada batas tertentu perdebatan tuh diperlukan loh. Kita ini Dua lawan lagi satu nih. kita ini lagi memilih presiden dan wakil. Itu kan Amin minta debat juga Perdebatan tadi katanya. diperlukan. Kita belum nggak debat loh, kita malah pengen debat gitu loh. Pengen debat Oh juga? iya. Gua Dan debat selesai. kalau bisa cawapres semua 5-5-nya gitu. Saya selesaiin poinnya. Kenapa perdebatan perlu? Karena calon Sepakat. pemimpin kita, presiden dan wakil presiden itu nantinya akan melewati jalan terjal. Menuju 2045 itu pasti bukan jalan mulus, alus, lurus, kan nggak kayak gitu. Ya. Jalannya terjal. Dia harus meyakinkan banyak orang ke dalam, ke luar negeri. Dia harus berjibaku, pukul-pukulan dalam tanda petik dialektika. Oh, ini Dia harus bahaya teruji. nih. Setelah pukul-pukulan. Iya, enggak pukul-pukulan dalam tanda petik, ya kan kayak Pak Jokowi kan melawan WTO misalnya. Ini kan nggak sederhana. Dialektikanya nggak sama sekali bukan hal yang mudah gitu. Jadi kan Jadi kita kalau harus format menguji. debat kali ini pukul-pukulannya nggak terlihat nantinya ya? Ya, Apa gimana? kami harapkan ada sebuah terobosan, ada sebuah semangat, dan saya percaya KPU juga
akan memberikan hal tersebut. Kalau tadi Mas Habib 3 kali LO, saya ini mantan moderator debat presiden. Saya memimpin setidaknya 5 debat krusial pilkada, gitu ya. Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua debat-debat terakhir. Kan suasana kebatinannya itu memang tensinya tinggi. Yang paling penting menurut saya, KPU firm. KPU kelihatan netral, imparsial, tidak bisa ditekan, tetapi juga mengakomodir kebutuhan, kepentingan, perspektif yang ada di antara partai politik pengusung maupun masyarakat. Itu penting Mas Idam kalau menurut saya. Jangan misalnya diputuskan sepihak, itu juga nanti ada ketidaknyamanan, nanti debatnya berlangsung, akhirnya panas duluan. Itu yang Kalau kita melihat pagi ini nggak ada debat dalam, nggak ada debat begitu ya? Kayaknya satu suara semua gitu ya, Bi, Yakin ya? nggak ada debat? Kita debatkan di segmen berikutnya. Kami kembali saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.